Halo para hororis, Anda bertemu dengan aku Rizky Fas di channel ini. Pada episode pertama ini, aku akan menceritakan tentang pengalaman liburan akhir semesterku di kampung halamanku. Cerita ini berlatar tahun 1997. Cerita ini akan aku racik secara apik dalam bentuk karya penulisan yang akan aku coba untuk ceritakan dengan gamblang, sehingga para hororis akan dengan mudah menyimak dengan jelas alur ceritanya serta aspek-aspek latar pendukung di cerita ini. Demi kepentingan privasi dan kenyamanan semua orang yang terkait dalam cerita ini, maka semua nama orang dan tempat di cerita ini akan disamarkan. Baiklah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke dalam ceritanya. Selamat menyimak. Sore itu, aku berbaring di kamar kos. Setelah kepulangan Yudit dan Wawan yang mengabarkan bahwa rencana liburan ini batal. Rencananya kami akan ke Bali selama 10 hari ke depan untuk mengisi sisa liburan akhir semester ini. Aku kecewa berat dengan kabar ini, karena aku sudah menyusun semua rencana selama di Bali. Mulai dari numpang di rumah temanku di Denpasar, bersantai di Kuta, sampai menikmati danau dan gunung indah di Pulau Bali. Semuanya gagal. Ini hari Selasa tanggal 23 Desember 1997. Perkuliahan semester genap baru akan dimulai tanggal 5 Januari 1998. Aku bingung mau ngapain 12 hari ke depan. Entah kenapa aku teringat kampung halamanku yang berjarak kurang lebih 200 km dari kota ini. Ada bagusnya kuhabiskan sisa liburanku di sana, pikirku. Sudah lama juga aku tidak pulang ke sana. Kalau nggak salah sekitar 5 tahunan aku tidak pernah menapakkan kaki di pulau itu. Masalahnya, walaupun jaraknya hanya sekitar 200 kilometeran, kita butuh waktu 2 hari untuk sampai ke tempat itu. Aksesnya harus lewat 2 kali penyeberangan laut, selat sih lebih tepatnya. Dan lebih parahnya lagi, di penyeberangan yang kedua itu hanya ada sekali dalam sehari waktu penyeberangannya. Dan itu pun harus menaiki perahu kecil bertonase 5 ton sekitar 5 jam lamanya. Oh iya, saat ini aku sedang berkuliah di Kota S, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan orang tuaku ada di Kabupaten SM yang akan menjadi tempat persinggahanku untuk menuju Pulau SP, kampung halamanku. Singkat cerita, keesokan harinya, sekitar pukul 7 pagi, kupacu sepeda motorku menuju Kabupaten SM, tempat orang tuaku tinggal. Sejak tahun 1987, bapakku urban ke Kota SM untuk usaha yang lebih baik dan memberikan pendidikan yang lebih baik pula bagi anak-anaknya. Maklumlah, di Pulau SP sekolah waktu itu cuma sampai SMP. Itu pun dengan standar di bawah rata-rata, dan satu-satunya yang ada di pulau itu. Setelah menyeberangi laut dan berpacu di jalanan sekitar 5 jam lamanya, sampailah aku di rumah orang tuaku di Kota SM. "Yakin kamu mau kesana, Rik?" tanya bapakku saat kami di meja makan malam itu. "Daripada suntuk di kos," jawabku singkat. "Lebih baik kamu tidur di rumah tantemu aja. Di rumah nenekmu sudah lama nggak ditempati. Tapi terserah kamu lah. Kadang kamu aneh menyalurkan hobi menulismu itu. Mungkin bapakku tahu kalau aku senang di tempat-tempat sepi, karena aku sedang mencari inspirasi untuk novel-novelku." Pukul 11 siang keesokan harinya, aku diantar bapakku ke dermaga untuk menyeberang ke Pulau SP. Aku menunggu sebentar sebelum perahu itu menyeberangi lautan menuju ke Pulau SP. Jam setengah 6 sore waktu itu, aku melihat sampan kecil yang hanya bisa ditumpangi 7-8 orang penumpang menghampiri perahu kami untuk membawa kami ke
ke daratan. Tambangan orang sana menyebutnya. Setelah berjalan kaki beberapa menit dari dermaga, aku sampai di rumah tanteku. Sengaja aku mampir ke sana dulu, karena aku tahu di pulau ini tidak ada restoran. Bahkan warung-warung yang menyediakan nasi atau sekedar bakso pun tidak ada. Oh iya, seingatku di sini ada satu warung nasi yang berjualan di pagi hari, di dekat SD ku dulu. Itu pun hanya sampai jam 8, kalau tidak habis sebelum itu. Lama juga aku melepas rindu di rumah tanteku, mulai dari cerita, makan, dan bercerita lagi. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 8 malam. Aku bahkan belum mandi, karena malas membuka tas ranselku yang terlihat sesak. Akhirnya aku pamit pada tanteku untuk pulang ke rumah almarhum nenekku. Aku berjalan menyusuri aspal berlubang yang berisi air sisa hujan tadi sore, yang turun agak lebat, kata tanteku. Hampir tak ada penerangan jalan, selain lampu teras rumah-rumah penduduk yang tak seberapa padat. Tetap saja tak berubah. Hanya ada 3 bangunan baru yang tak dikenal. Itu pun sepertinya hanya renovasi dari rumah lama yang sudah ada sebelumnya. Sebenarnya tadi omku menawarkan mengantarkanku dengan motornya, tapi aku ingin bernostalgia menikmati suasana kampung halamanku yang sudah lama ku tinggalkan ini. Setelah 500 meter berjalan, sampailah aku di sebuah belokan L, di mana sesudah belokan itu jalan akan menanjak cukup tinggi. Rumah almarhum nenekku sekitar 200 meter setelah belokan jalan itu. Tepat di pojok dalam kelokan itu, lebih tepatnya sebelah kiri aku berjalan sekarang, ada sebuah bangunan bekas pabrik es yang sudah lama sekali tidak dihuni. Katanya sih peninggalan zaman Belanda. Aku teringat zaman kecilku. Aku selalu diingatkan untuk tidak bermain di sana. Banyak wewe gombel katanya, di mana dia sering menyembunyikan anak kecil, di bawah payudaranya. Sesudah dewasa, aku berpikir itu adalah kewaspadaan orang tua kami, agar kami tidak celaka di bekas pabrik es itu. Melihat bekas pabrik es itu sudah tua, banyak besi yang berkarat, dan akan sangat bahaya kalau kami naik ke atas, melewati tangga besi yang sudah rapuh berkarat dan plafon-plafon yang seringkali berjatuhan ditiup angin. Apalagi di seberang jalan adalah pantai yang anginnya cukup kencang, terlebih saat air pasang tiba. Kapan datang? Sepotong suara mengagetkanku di kegelapan. Suaranya berat, seperti laki-laki umur 60-an. Tampak seseorang memunggungi jalan sambil merokok menghadap pabrik. Sarung putih bercorak kotak-kotak yang tak jelas nampak di kegelapan, membungkus dari ujung leher hingga kakinya. Masihkah ada orang sini yang mengenaliku? Atau mungkin salah orang, pikirku. Tapi entah kenapa, bulu kuduku tiba-tiba berdiri dengan sendirinya. Aku mencoba berpikir positif. Jujur, aku bukan orang yang terlalu takut dengan beginian, walaupun aku percaya dengan hal gaib. Tapi aku juga percaya kalau makhluk gaib dan manusia punya 2 dimensi yang berbeda, dan tak akan mudah untuk menembusnya. Permisi, tapaku. Dia tetap diam, bahkan bergerak pun tidak. Aku melangkah meneruskan perjalananku yang tinggal sejengkal lagi. Deburan ombak di pantai menambah irama kengerianku saat itu. Kurang dari 10 langkah aku mencoba menoleh kembali, dan aku benar-benar dibuat terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Bagaimana bisa orang yang tadi duduk sambil merokok sekarang sudah tak terlihat lagi? Yang kulihat hanya bara api tanpa orang yang memegangnya. Api rokoknya saja yang terlihat di kegelapan. Badanku terasa sangat ringan, bahkan tak bisa merasakan apa-apa.
Aku mencoba untuk berlari, tapi entah kenapa setiap aku menoleh, jarak pandangku dengan bara itu tetap saja tidak menjauh. Lebih anehnya lagi, aku tetap tak bisa menjauh dari belokan itu. Aku mencoba beristighfar dan terus berusaha menenangkan diriku sampai beberapa detik kemudian. Jantungku masih berdegup kencang ketika aku tiba di depan pagar besi yang sudah berkarat. Ada sisa cat warna kuning menempel di sela-sela karat yang lebih dominan daripada catnya. Aku sudah sampai di rumah almarhum nenekku. Apa yang akan terjadi di dalam rumah ini? Para hororis, kita tunggu ya episode berikutnya. Sabar aja, kalian akan tahu apa yang akan terjadi di dalam. Yang pastinya, disinilah awal cerita semuanya terjadi.